Emang kita itu skillnya internasional, Ya. tapi untuk harganya, harga deso mas. Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini podcast yang akan kita lakukan ini lebih siang dari biasanya, karena kebetulan bintang tamu yang saat ini hadir adalah bintang tamu yang cukup sulit untuk didatangkan begitu kan, meskipun ini adalah sahabat sendiri, tapi effort untuk bisa mendatangkan beliau begitu kan, untuk mengulik profiling beliau yang begitu luar biasa ini rupanya dibuat mahal oleh beliau. Tapi apapun, sekarang sudah datang, beliau sudah hadir ke kita meskipun siang-siang banget nih, masih jam 2. Jadi kita harus mencari spot yang pas begitu untuk podcast ini. Dan ya, sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Hafid, begitu Mas Hafid ya. Betul. Selamat siang Mas Hafid. Selamat siang. Thank you banget udah mau hadir di podcast kita setelah berbulan-bulan. Betul. Aduh, betul. Mas Hafid adalah sahabat kita, teman-teman. Beliau adalah nanti kita ulik beberapa usaha yang beliau jalani saat ini. Yang saya tahu beliau itu sering kalau ngobrol di depan forum gitu kan, selalu mengkampanyekan tentang sekolahnya, yaitu Ventura Hotel School, sekolah perhotelan yang namanya Ventura, Mas Hafid. Betul. Boleh dulu ceritakan Mas Hafid tuh tentang sampean tuh di mana-mana itu seneng gitu promoin Ventura tuh. Apa tuh Ventura tuh Mas Hafid? Baik, terima kasih waktunya Mas. Siap. Oke, Ventura itu adalah salah satu lembaga pelatihan kerja yang ada di Bangkalan ini, tepatnya di Kecamatan Socah ya. Nah, itu terbentuk dari inisiatif kita dan teman-teman juga, bahwasanya di Bangkalan ini masih membutuhkan tangan-tangan praktisi-praktisi perhotelan, khususnya kapal pesiar, yang bisa menjembatani teman-teman yang mau belayar ya, mau bekerja di kapal pesiar gitu. Keren. Jadi kita hadir untuk mereka, untuk memberikan sentuhan, kemudahan buat mereka, menjembatani untuk mencari kerja, khususnya hotel atau kapal pesiar. Jadi kita terbentuk keinginan untuk membentuk latihan kerja. Akhirnya terbentuklah Ventura Hotel School. Keren. Ya, Ventura Hotel School ini sekarang sudah 6 tahun ya berjalan. Sudah 6 tahun ya? Iya, betul. Jadi dari tahun 2017 sampai sekarang, tahun 2023. Sampean melihat bahwa kebutuhan tenaga kerja dalam hal perhotelan ya, itu sangat banyak ya, sangat tinggi begitu. Apalagi ada yang istilah kapal pesiar tadi itu. Betul. Yang sampean ajarkan di sana itu untuk akhirnya peserta didiknya sampean tuh punya skill yang bagus, punya standar yang bagus, itu apa tuh Mas di dalam Ventura tuh? Di Ventura sendiri itu lengkap Mas. Jadi kita ajarkan semua departemen, housekeeping departemen, untuk di servisnya F&B service, terus F&B produk untuk di kokinya ya. Terus juga bahkan kita juga mengajarkan tentang front office, tentang teleponis. Berarti tentang manners semuanya, ya? Iya, semua di bidang perhotelan gitu. Keren. Sejak kapan sampean melihat peluang ini, Mas Hafid? Biasanya kan kalau pelatihan kerja itu ya koperasi, UMKM atau skill-skill teknik dan lain sebagainya. Tapi sampean melihat ada keunikan yang sampean akhirnya mendirikan Ventura 6 tahun lalu. Ternyata ada loh peluang untuk hal-hal yang berkaitan dengan manners gitu kan. Gimana hospitality, cara melayani orang dan lain sebagainya. Awal sampean melihat peluang itu kapan, Mas? Berawalnya sih dari kita sendiri ya Mas ya. Soalnya kita sendiri ini juga praktisi perhotelan ya. Dari pengalaman. Betul. Jadi dengan pengalaman kita sendiri ini dan kebutuhan yang mereka butuhkan di dunia perhotelan, khususnya ke luar negeri ya, di kapal pesiar juga. Nah itu kita itu seperti terbangun ya untuk membantu adik-adik yang mana pada waktu saat-saat ini kan sangat digemari lah sama mereka. Jadi anak-anak Madura ini rata-rata setelah lulus SMA ditanya sama orang tuanya,
kamu mau kemana? Saya mau belayar, Pak. Seperti itu. Keren, Nah, keren. itulah Pelayaran. yang kita jawab ya dari pertanyaan mereka itu, ya kita hadir di situ. Ya karena beliau tuh ternyata saya baru ingat kalau awal-awal kita ngobrol dengan sampean tuh Mas Hafid. Selalu sudah ini tahu banyak hal gitu kan, wawasannya luar biasa, pengalamannya luar biasa. Pernah ke Amerika, ke Turki, ke Italia, kemanapun deh sebutin negara itu. Mas Hafid tuh pernah di berlayar tuh Mas Hafid ya. Betul. Sampean berapa lama tuh di pelayaran tuh Mas Hafid? Belayar itu saya sejak tahun 2004, Mas. Ya. 2004. Ya, 2004. Banget Ya. itu ya. Dan saya off-nya itu tahun 2016 akhir. 2004, 2016, Ya, 12 tahun. 12 sampai 13 tahun ya. Wow. Nah, itu untuk menyebutkan negara mana yang kita sampean tanyakan dan itu kebetulan memang kapal pesiar itu setiap saat itu keliling ke negara-negara yang mana mereka membawa kita ke tempat-tempat wisata ya, tempat-tempat wisata kayak negara-negara yang di mana itu menarik untuk dilalui oleh kapal-kapal pesiar. Gitu. Keren. Jadi tujuannya mereka itu ya jalan-jalan. Iya. Jadi untuk mengetahui semua wisata-wisata yang ada di dunia ini ya cukup ikut kapal pesiar. Subhanallah. Dan itu bisa diakses melalui sekolahnya sampean yang tadi itu. Kita membantu mereka-mereka yang mencari kerja di kapal pesiar dari persiapan awal. Sumpamanya nih ada anak yang tidak sama sekali memiliki skill atau kosong lah dari kosongan lah berangkat ke sekolahnya sampean. dari lulus SMA nih tidak punya skill perhotelan. Nah, itulah tugas kita, mendidik mereka, membentuk mereka menjadi skiller-skiller yang siap untuk bekerja kapal pesiar. Wah, keren ya. Dan bahkan Mas, kita juga menyiapkan line-line-nya untuk selanjutnya. Kalau dia mau kapal pesiar, ya kita ada. Seperti apa ya? Setelah lulus dari Ventura Hotel School ini, ya kita arahkan untuk mengambil dokumentasi kelautan. Subhanallah. Ya, seperti itu. Setelah itu baru kita ajukan untuk ke kapal pesiarnya melalui interview yang diadakan PT-PT besar di Jakarta. Nah, kita kirim itu. Jadi jalur-jalurnya disediakan dulu yang nanti bisa diakses lalu sampean didik skillnya dengan sangat optimal begitu, setelah layak sampean aksesnya sambungkan. Betul. Jadi untuk ke kapal pesiar ini kalau dulu sih memang membutuhkan beberapa waktu lama untuk pengalaman kerja. Nah, untuk saat ini nih kita ada beberapa perusahaan kapal pesiar, cruise line ini yang cukup dengan menampilkan training aja selama 6 bulan itu mereka sudah bisa apply ke kapal pesiar. Jadi standarnya sudah lebih dimudahkan begitu. Lebih dimudahkan dan mereka lebih membutuhkan banyak kandidat untuk disalurkan ke kapal pesiar. Artinya kebutuhan dari si beliau penyedia layanan tuh sangat tinggi Mas Hafid. Sangat tinggi sekali karena perusahaan-perusahaan cruise line kapal pesiar ini sangat menjamur Mas. Jadi banyak sekali sekarang mulai banyak bertumbuhan ya. Costa Cruise Line, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruise Line, Royal Cruise Line, itu banyak sekali. Jadi berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Karena sekarang tuh kan kayak sudah primadona gitu istilahnya, kalau sudah kapal pesiar tuh kayak sudah orang wow gitu kan, makanya banyak gitu peminatnya gitu. Betul. Keren banget. Jadi kalau mohon maaf kalau di kapal pesiar kan nanti mereka itu untuk salary-nya atau gajinya itu lebih tinggi daripada di kerja di luar, di darat-darat gitu seperti itu. Bahkan dari hotel sekalipun. Bahkan dari hotel sekalipun. Karena yang sudah mendapat fasilitas di kapal pesiar itu kan sudah orang dengan status tertentu mungkin ya. Betul. Di kapal pesiar itu Mas, gaji itu akan tetap utuh. Kenapa? Karena gaji di kapal pesiar itu tidak akan dipakai apa-apa. Iya, dibelanjakan. Soalnya karena di dalam kebutuhan udah ke kapal. Iya, di dalam kapal pesiar sendiri udah menyiapkan semua kebutuhan kita. Makan itu 3 kali sehari, meskipun lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali, ya terserah. Itu sudah dibuka setiap saat. Mas Hafid, sampean kan 12 tahun nih pengalaman di kapal pesiar.
Kalau gaji itu ikut standar mana, Mas? Kalau sudah kerja di kapal pesiar? Kalau gaji itu mengikuti standar company. Jadi setiap company itu beda standar, beda jumlah Standar ya, iya. company-nya ya. Jadi kalau kita ambil rate-nya, kalau untuk orang awal ya, untuk newcomer ya, untuk newcomer itu biasanya bertaraf dari 700 sampai 1000 Mas untuk orang baru itu. Dolar. Dolar. Iya, betul. Itu berapa tuh, teman-teman? Sudah dikurskan aja. Ya, 700 kali minimal low rate-nya ya, segitu mungkin 700 itu dikalikan mungkin sekarang 15.000 atau 14.000 lebih gitu. Keren banget. Ya udah. Itu. Sudah lebih dari 10 juta Mas gitu. Iya, Ya. lumayan banget. Apalagi kerjanya juga enak di kapal pesiar. Artinya kan kalau saya lihat di film-film tuh kan kapal pesiar tuh mewah ya di dalamnya. Betul. Bukan yang kapal-kapal yang standar yang tidur di atap-atap orang-orang tuh bukan. Dan beliau tuh pernah cerita, teman-teman. Kali ini kita ngomong pengalaman beliau dulu yang begitu mengasihkan. Beliau tuh saking menikmatinya ya tentang perjalanan beliau waktu di kapal pesiar tuh. Jadi sport-sport tentang lautan gitu tuh beliau tuh tahu, teman-teman. Jadi kayak lumba-lumba itu kan. Betul. Saya pernah ikut kapal beberapa jam di sana, lihat lautan luas tapi gak ada lumba-lumba. Ternyata Mas Hafid itu malah pernah lihat paus sampean, Mas Hafid. Ya, sering Mas. Kalau pingin lihat paus itu ikut cruise line yang ke Alaska gitu, yang Ke Alaska. ya di situ spotnya pausnya itu ribuan, bukan ratusan malah ribuan itu. Ya Allah. Jadi kita nanti Memang habitatnya di sana. ya nanti akan dibawa oleh explorer itu. Jadi dari kapal ini turun, nanti ikut kapal kecil. Nah, itu ada tour and travel itu. Nah, nanti di situ itu akan dibawa kita ke tepian tempatnya ikan itu, termasuk ikan paus itu kalian akan melihat banyak sekali paus, ribuan ya, bukan ratusan, ribuan. Aduh, itu mahal Memancarkan banget. air itu, itu besar. Bahkan ada kapal travel itu yang di bottomnya itu gelas ya. Jadi di bawah itu kelihatan semua. Jadi kita bisa melihat ikan-ikan yang bergerak di bawah itu, yang besar maupun yang Ikan kecil. pesiar tapi bawahannya itu kaca bening gitu ya. Nah, itu bukan pesiarnya, itu nanti travel yang dari penyedia kapal lain. pesiar nanti turun ke situ naik tour gitu Mas. Iya. Itu semacam wisata laut gitu ya. Betul. Itu Mas Hafid, maksudnya itu tarif wisata atau include dengan kerjaan yang kita ikuti? Nah, itu termasuk excursion manager. Tour excursionnya itu nanti beda harga dengan yang ikut kapal. Jadi nanti itu termasuk tambahan untuk tour gitu. Oh, keren. Ya. Luar biasa, teman-teman. Jadi beliau itu sebutkan aja negaranya. Bahkan beliau tuh paham kayak makanan apa di negara yang diminati gitu ya, Mas Hafid ya. Betul. Aduh, sampean 12 tahun nih di laut ya bahasanya, atau berlayar itu. Kalau di darat itu ketika melabuh begitu itu rata-rata berapa hari, Mas? Ya, kita mengikuti schedule ya. Untuk schedule di kapal pesiar itu kadang-kadang ada yang nginep, kadang-kadang ada yang seharian aja. Tapi biasanya yang seharian itu pagi itu nyampe jam 7, nanti berangkat jam 7 malam. Atau kalau jarak tempuh yang next harbornya itu dekat, bisa sampai jam 10 malam. Wah. Jadi selama itu kalau kita tidak dalam duty, waktu kita luang, ya kita bisa keluar Mas. Gitu, Oh, berarti ada liburnya juga ya di sana? Kalau libur itu memang tidak ya, soalnya di kapal itu liburnya pada waktu jam tayangnya selesai gitu. Jadi kita bisa keluar gitu. Oh, alah, bukan. Jadi contohnya kalau kita kerja nih malam dari jam 5 sampai jam 12. Nah, nanti istirahat jam 1 kerja lagi sampai pagi jam 7. Nah, itu nanti jam 7 sampai jam 5 sore itu kita free. Jadi kita bisa jalan-jalan. Subhanallah. Jadi gak ngekang sama sekali apa kerjaan. Enggak, Mas. Makanya sampean sangat merekomendasikan itu, lebih daripada itu sampean mendirikan sekolah untuk supaya orang-orang tahu begitu betapa menyenangkannya kerja, apalagi dengan salary yang sangat tinggi tadi. Kalau dulu ya tahun-tahun 2004 itu memang untuk jam kerja itu tidak terbatas kayaknya. Sampai kadang-kadang saya itu kerja lebih dari 16 jam. Satu hari. Nah, satu harinya itu. Tapi setelah adanya
undang-undang dari IMO atau tentang standar ILO kerja ya. International Labour Organization, International Maritime Organization itu sudah sekarang ini change it, sudah berubah semua. Mas. Jadi mereka hanya allow 10 jam kerja. Wah. Jadi kalau lebih dari 10 jam kerja, Hitungnya pekerja lembur. itu yang di kapal, yang kru kapal itu harus melapor pada supervisornya bahwasanya saya sudah bekerja lebih dari 10 jam dalam hari ini. Subhanallah. Nah gitu. Ya, ya. Nah kalau dia memang masih menyuruh lembur itu dihitung lembur. Kalau tidak, tapi kalau lembur itu maksimal cuma 2 jam dari 10 jam, jadi 12 jam. Kenapa? Karena sudah ditentukan kita harus istirahat itu untuk tidur total minimal 6 jam dalam sekali istirahat. Setelah itu baru mengurangi dari 6 jam. Jadi kesejahteraan pekerja di kapal pesiar itu sangat diperhatikan. Betul ya? Mas, betul. Jadi di kapal pesiar itu aturannya itu untuk semua orang itu sama. Bayangkan kita itu kurang lebih itu dari 50 warga negara asing yang bersatu. Gitu. Ya, ya. Jadi 50 negara asing ini, warga negara asing ini bersatu dalam satu hukum yang sama, Ya, ya. gitu. Jadi tidak ada perbedaan. Oh ini orang Amerika, ini orang Prancis. Tidak, kita sama orang Asia. Standarnya orang humanity Indonesia. ya. Sudah. Ya betul. Keren. Ya, jadi di kapal tuh diatur undang-undang dan di situ ada juga human resourcing officer yang menggiring kita. Kalau ada sesuatu ya sama. Gitu. Hukumnya sama. Advokasinya gitu. juga Betul, bagus. ya. Wah keren banget. Mas Hafid, sebelum kita ngobrol tentang profesional atau hal-hal berkenaan dengan sekolahnya sampean, saya masih tetap tertarik dengan pengalaman sampean di laut tuh. 12 tahun ada nggak pengalaman yang sampai sekarang sampean inget gitu kan? Mungkin karena keindahan atau ada pengalaman apa gitu selama 12 tahun di laut, Mas Hafid? Selama 12 tahun belayar tuh ya banyak sekali Mas pengalaman. Jadi kalau mau diingat ya banyak sekali ya. Tapi salah satunya itu ya saya itu merasakan naiknya ke gunung es seperti itu. Waduh, pertama kali ya di Alaska itu ikut lift itu ke atas dengan ketinggian berapa meter gitu. Setelah itu kita turun dari lift itu jalan kaki sampai menempuh sekitar 1,5 jam untuk mencapai ke tujuan itu. Nah itu tour itu Mas, ada tour leadernya itu. Nah itu membutuhkan waktu sekitar 7 jam. Jadi kalau kita libur baru bisa, kalau nggak libur nggak bisa. Jadi kita request libur mau ikut tour bisa. Itu semacam liburan yang ke tempat mahal begitu. Iya betul. Di Jadi Alaska. kalau di kapal pesiar itu ada beberapa program ya untuk anak-anak kru kapal yang mau liburan keluar sama bareng dengan tamu-tamu kapal, passengernya. Ya, kita bisa request sama human resourcing bahwasanya saya mau ini. Tapi nanti minta izin sama head departemennya masing-masing. Kalau mereka mengizinkan, baru kita ke human resourcing beli tiket mungkin dengan separuh harga atau lebih-lebih kadang-kadang kita dapat tiket yang gratis Mas programnya. Jadi complimentary buat kru gitu. Jadi ada itu program gitu. Sehingga liburannya itu bayar separuh lah. Atau Bisa bayar separuh, bisa kadang-kadang kita dapat gratisan. Waduh, keren. Bahkan saya pernah itu dapat jadi tour leader ya, jadi guide-nya. Iya, di daerah Greek itu. Greek itu Yunani. Yunani. Itu sering saya jadi guide-nya. Waduh, karena keren. itu saya dapat gratis tumpangan gratis dan dapat fee dari excursion manajernya. Itu jadi tambahan income. Jadi tambahan ya. Bahkan tip dari tamu-tamu nanti kalau sudah selesai itu ada aja. Gitu. Aduh, apalagi sudah standar tip kalau di luar negeri itu sudah tinggi banget. Betul. Saya nonton salah satu film itu, apa judulnya ya, tentang Pretty Woman kalau nggak salah, bicara tentang tip-tip gitu kan. Kalau sudah orang standar tinggi itu bisa 1 kali gaji 1 bulan gitu katanya. Kalau untuk tip itu namanya rezeki Mas, jadi nggak bisa ditentukan. Tapi kadang-kadang kita kata orang Madura bilang itu rezeki nomplok gitu ya. Jadi tahu-tahu udah nempel $100. Nah, itu kan dari mana kita untuk mendapatkan $100 di Madura itu? Iya. Itu jadi
kadang-kadang seperti itu. $100 tuh 15 Bisa juta ya? 1.400.000 lah. 1,5 juta ya? Ya, 1 juta seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Ya kadang-kadang nggak dapat. Namanya rezeki kan, Ya, tip namanya. itu nggak tentu. Gitu. Yang penting kita melakukan suatu itu dengan sangat baik gitu. Ya, Insya Allah nanti. betul. Ini keren. Terus Mas Hafid ini pulang dari kerjaan itu 2016, langsung sampean mendirikan Ventura itu. Ya, dari 2016 itu kita sudah merencanakan, tapi perizinannya keluarnya tahun 2017 awal, Januari ya. Nah, itu langsung kita menggait beberapa murid, Mas, untuk itu. Ya, awal-awal kita ada 7 murid mungkin. Nah, insya Allah seperti itu ya. 7 murid, terus berkembang. Ya, alhamdulillah mungkin dari tahun itu sampai sekarang sekitar 200 murid lebih lah yang sudah lulus dari Ventura Hotel School. Dan kemungkinan dari keseluruhan total kelulusan itu antara 60 atau 70% itu udah bekerja, Mas. Subhanallah, di pelayaran. Ada di pelayaran, ada di hotel, ya gitu. Tinggi banget ini rasionya, 70% ya. Sekitar 70%. Subhanallah. Mas Hafid sampean 12 tahun kerja di pelayaran sebelum akhirnya mendirikan sekolah, itu sangat puas sampean ya dengan apa yang sampean Ya, jadi betul. pengalaman tuh ya. Sebenarnya puas itu karena kita berbagi, Mas. Kita itu berguna lah bagi kaula muda yang di bawah kita, membagi pengalaman kita, mendidik mereka untuk jadi skill yang handal, memberikan mereka itu jalan untuk dapat kerja, itu mengajari mereka bagaimana menghadapi interview sampai mereka lulus, menggiring mereka untuk bertemu dengan beberapa user dari perusahaan-perusahaan besar. Itu kebanggaan buat kita, Mas. Bahkan kalau mereka itu lebih-lebih sudah keterima, berangkat, terus mereka itu di sana bisa berkarir, dari dia utility galley contohnya sampai dia ke restoran, mungkin sampai ke asisten mater, dia itu kebanggaan bagi kita sebagai pendidik mereka. Karena memang apa ya, sampean bisa melihat begitu ya secara langsung ketika beliau-beliau alumni sekolahnya sampean tuh diterima kerja, itu apa ya, real gitu apa yang mereka dapatkan begitu Mas Hafid ya. Iya. Sebenarnya untuk anak-anak kita ini awalnya kan memang maunya ke kapal pesiar rata-rata kan. Iya, dengan ceritanya sangat ya seperti itu. Tapi setelah masuk ke hotel, mereka kita tempatkan magang ya, atau training di hotel-hotel bintang 5 di Surabaya. Kebanyakan mereka itu nyantol di sana, Mas. Karena mereka sudah merasa nyaman dengan penghasilan hotel bintang 5 ya, dengan penghasilan seperti itu ditambah tipnya. Nah itu yang mengikat mereka itu malas untuk ke kapal pesiar akhirnya. Itu banyak sekali yang dan terutama memang, terutama sekarang ini ada di hotel Bumi Surabaya sekarang ini. Nah, itu banyak sekali anak-anak Ventura Hotel School itu. Keren. Ya. Karena memang kalau di hotel bintang 5 itu udah ini lahan basah banget sih untuk tips. Sebenarnya kita itu udah banyak hotel yang sudah MOU sama Ventura Hotel School, termasuk Bumi Surabaya. Terus pernah Shangri-La, Four Point juga, ya Sheraton. Terus yang pernah itu Oakwood, Fairwood. Sekarang ini yang hotel baru Double Tree. Ya, itu murid-murid kita itu ada di sana. Bahkan JW Marriott. JW Marriott juga sama ada di sana. Ada beberapa murid kita itu masih bekerja bahkan di sana itu. Subhanallah. Ya. Keren banget. Ya. Dan terbilang sangat simpel loh teman-teman. Saya tadi berdiskusi itu kalau tidak salah itu cuma setahun ya ikut sekolahnya sampean. Jadi kita itu ada program perhotelan 1 tahun, 1 tahun program perhotelan dan kapal pesiar. Nah itu programnya kita ambil 363. Apa jadi, tuh Mas Hafid? 363 itu maksudnya 3 bulan pertama itu materi dan praktek rumahan. Terus 6 bulan, 6 bulan itu di tengah-tengah itu kita kirim ke hotel bintang 5 yang magang tadi. Betul, yang magang. Tentunya dengan cara apa? Interview dengan human resourcing yang membutuhkan anak-anak training di sana. Nah, setelah mereka itu masuk training selama 6 bulan, selesainya mereka diarahkan untuk bikin skripsi, pelaporan akhir. Nah, setelah 1 tahun baru kita keluarkan sertifikat perhotelan selama 1 tahun dengan Ventura Hotel School. Dianggap lulus dari Ventura. Sudah dianggap lulus kalau mereka sudah
mengumpulkan skripsi atau laporan akhirnya mereka. Dan ketika sudah lulus, skripsi sudah keluar, udah lulus dari Ventura, sampean akseskan pada tempat-tempat yang betul. Nah, untuk meluluskan mereka, untuk laporan mereka kepada kita itu kita harus sinkronisasi dengan hotel, Mas. Nanti mereka akan minta tanda tangan hotel tentang skripsi mereka dan baru dikumpulkan ke kita. Baru kita tanda tangan, kembalikan ke hotel. Jadi 2 rangkap gitu. Jadi sampean tidak melepas begitu saja setelah peserta didik ini lulus. Sampean mencarikan akses untuk mereka ini bisa langsung kerja gitu, Mas. Betul. Jadi kita tetap menggiring mereka, menggiring mereka untuk terus connect dengan Ventura Hotel School sampai mereka itu bekerja gitu. Subhanallah. Jadi keren. Contohnya kalau mereka ingin bekerja di hotel, ya kita giring mereka. Lebih-lebih mereka itu kebanyakan sebelum mereka lulus dari training, sudah mereka itu ditawarin dari hotel itu sendiri. Mau nggak kamu nurusin kerja di sini sebagai casual? Banyak yang seperti itu. Atau mungkin mereka setelah lulus, teman-teman kakak angkatannya itu ada lowongan, ngasih tahu ke pihak Ventura, nanti Ventura itu akan bagikan informasi itu sama anak-anak didik yang di bawahnya. Itu artinya ketika sudah perhotelan bintang 5 yang standarnya sudah sangat tinggi tuh, banyak yang cocok ya dengan human resource skill yang dilatih oleh sekolahnya sampean. Berarti sampean standar sekolahnya juga tinggi ya dalam mendidik ini. Kita pendidiknya itu dari praktisi kapal pesiar gitu. Jadi rata-rata praktisi kapal pesiar. Untuk skillnya ya tentunya kita lebih diperdalam. Jadi banyak praktek untuk bagaimana sih jadi housekeeping yang terbaik, yang baik. Jadi kita adakan praktek seperti apa housekeeping, dari yaitu makeup room gitu. Atau mungkin jadi waiter, bagaimana jadi waiter yang bagus, yaitu kita tata dari awal dengan metode-metode sequence of service gitu. Bagaimana mau jadi chef yang bagus, ya nanti chef itu akan mengarahkan dengan memasukkan beberapa metode tentang masakan, tentang cara bagaimana memproses makanan dengan baik, termasuk stylenya apa, makanan-makanan mana, itu nanti akan dipelajari mereka melalui Ventura Hotel School. Subhanallah. Ini perlu banyak orang tahu nih teman-teman, karena sekolah yang sampean jalankan ini punya standar yang, jadi ini bukan sekedar skill-skill yang secara personal begitu, tapi memang pengakuannya sudah level kapal pesiar, terus hotel bintang 5 begitu. Dan berarti sampean sudah sukses banget nih membawa standar internasional itu pada pendidikan yang sampean. Betul, melalui praktisi, sebagai praktisi kapal pesiar. Alhamdulillah kita udah banyak sekali anak-anak kita yang sudah berhasil ada di kapal pesiar. Nah, itu kebanggaan kita. Jadi dibantu oleh rekan-rekan tutor, guru-guru yang ngajar di Ventura Hotel School. Kita bersama bersinergi dengan mereka untuk membangun skill-skill baru dalam perhotelan yang akan kemudian kita bawa mereka ke jenjang kerja, baik ke hotel maupun ke kapal pesiar. Betul. Ya. Terus yang kalau boleh tahu nggak Mas Hafid, kan tadi rasionya itu 70% gitu. Kenapa 70%? 30%-nya kemana? Dididik lagi atau? Yang 30% ini kadang-kadang mereka usaha sendiri di rumah. Memang kemauan mereka. Kemauannya mereka. Kadang-kadang mereka itu vakum, mungkin keluarga tidak mengizinkan untuk meneruskan ke kapal pesiar. Gitu, teman-teman. Nah, itu. Jadi rata-rata itu kemauan sendiri yang 30%-nya yang vakum itu. Gitu. Subhanallah. Jadi sejauh peserta didik ini punya niatan untuk lanjut kerja, Ventura akan selalu mengupayakan. Ya, kita akan tetap memperjuangkan, Mas. Kalau sudah lulusan Ventura, dia membutuhkan kerja, datang ke Ventura, ya kita tetap perjuangkan apa sih maunya dia dan kita arahkan seperti itu. Keren banget sih. Oke. Sudah dibuatkan skillnya, sudah dibentuk skillnya dengan sangat bagus, bahkan standarnya sudah sangat tinggi, standar internasional. Aksesnya juga sampean bukakan, baik pesiar ataupun itu di perhotelan ya. Pasti itu mahal banget sekolah di Ventura. Oh tidak Mas, di Ventura Hotel School itu merakyat. Boleh Mas. Nih kita ngobrol harga boleh. Iya, emang kita itu skillnya internasional. Ya.
Tapi untuk harganya, harga deso Mas. Gimana, bahkan dulu itu saya buka dengan harga 4 juta untuk pendidikan 1 tahun itu Mas, awal-awal. Semuanya untuk 1 tahun itu. Ya Allah. Nah sekarang itu karena ada kenaikan setiap tahunnya atau setiap dekade itu 250 atau 300, 1000. Nah sekarang ini sudah menyentuh di harga 7.500.000. 1 tahun sekolah di Ventura yang standar internasional cuma 7 juta. 7.500.000. Dan itu pembayarannya bisa dicicil Mas, bisa dicicil. Bisa dicicil 3 kali pembayaran atau 2 kali pembayaran. Jadi bisa dicicil 2,5, 2,5, 2,5 gitu. Ya. Bisa. Untuk meringankan beban orang tua mereka gitu. Iya benar-benar. Mas Hafid, misalkan ada kasus gini. Dari jauh misalkan dari luar kota, jauh-jauh ke Bangkalan untuk ikut Ventura. Itu meliputi apa saja tuh dibayarkan tadi 7 jutaan tuh Mas? 7 juta itu untuk semua program Mas. Jadi kita kan banyak tutor ya. Tutornya itu ada 4 tutor dari Madura, ada 3 tutor dari Surabaya. Bahkan kalau kita butuh tambahan nih tutor, kita ambil 1 lagi tutor khusus untuk bakery. Untuk tambahan untuk mencetak mereka di bidang kuliner khususnya bakery gitu. Bisa itu Mas kita. Bakery itu roti teman-teman. Iya, betul. Jadi Ventura sendiri itu yang tenaga pengajarnya itu dari Madura aja ada 4 gitu. Untuk housekeeping, F&B service, untuk kokinya, bahkan bahasa Inggris. Itu semuanya dari Madura. Tapi ada tambahan lagi nanti. Ada pendidikan bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Inggris itu ada 2 guru Mas. Aduh ya Allah. Jadi 1 guru itu untuk General English, yang 1 gurunya untuk ISP-nya, English Specific Purpose. Jadi kita bangun pendidikan bahasa Inggris ini yang English Specific Purpose-nya untuk menghadapi perhotelannya, khusus ilmu-ilmu perhotelan. Keren. Bahkan terakhir sampai ke bahasa-bahasanya sampai ajarkan. Sampai terakhir itu untuk menghadapi interview ke kapal pesiar. Subhanallah. Gitu, Mas. Keren banget. Mas Hafid, kalau di sana itu ini ya apa namanya itu peserta didik itu ngekos ya berarti di sekitar sekolah itu? Ya kita ada tempat khusus untuk anak-anak itu bisa tinggal di sana gratis Mas. Wah beneran Mas? Iya dari harga itu kita gratiskan tinggal di sana. Ya Allah subhanallah. Ya kita juga sampai itu sama kayak menggratiskan loh. Itu untuk biaya hidup 1 tahun 7 juta itu tidak, sekedar hidup gitu itu udah. Tidak, kita emang memprogram seperti itu untuk membantu mereka juga. Ya jadi yang dari jauh yang tidak terjangkau pulang gitu bisa nginep di sana dengan gratis. Ya Allah subhanallah. Alhamdulillah. Benar-benar berarti sampean ini lebih tepatnya nolong memang. Ya tidak 100% seperti itu, tapi kita ada hal yang seperti itu. Iya, karena value ya, antara value yang sampean ajarkan, didikan yang sampean install nih di peserta-peserta didik dengan apa yang orang-orang bayarkan tuh jauh loh gapnya Mas Abi. Ya tapi kan kita memang optimis di kedepannya itu mungkin ya kita akan menghadapi globalisasi yang membutuhkan banyak skill tentang perhotelan. Karena kita sekarang udah menghadapi beberapa negara itu berjamuran membuat hotel, terus di kapal pesiarnya juga sekarang bertambah banyak. Minatnya luar biasa. Iya, tambah banyak kapal pesiar yang apalagi berdiri. Minat terhadap pariwisata. Pariwisatanya juga. Makanya kemungkinan ya kedepannya itu akan lebih banyak dibutuhkan. Peluang kerjanya itu lebih banyak di perhotelan gitu. Dan orang benar-benar harus tahu. Ada ini berarti Mas Hafid ya, nanti ada website atau kontak yang bisa kita cantumkan. Bisa, ada. Semoga ini karena banyak sekali ini menjawab teman-teman bahwa banyak ya pasca pandemi itu orang-orang yang terdampak itu masih menganggur sampai sekarang tuh masih ada sekian persen begitu. Yang itu kalau dijadikan jumlah satuan tuh sangat banyak. Ini adalah jawaban. Gimana Mas? Ya, sebenarnya Ventura Hotel School sendiri ini emang benernya jawaban untuk mereka yang membutuhkan bantuan, yang pingin belayar tapi tidak punya
chain, tidak punya kesempatan atau tidak punya hubungan kemana kita harus pergi. Nah itulah bisa datang ke Ventura Hotel School. Bahkan bagi anak-anak yang sudah lulus dari perhotelan meskipun tidak dari Ventura Hotel School, nah, itu berhak juga untuk mendapatkan bantuan dari Ventura Hotel School bekerja di kapal pesiar melalui kita. Kita juga banyak channel-channel untuk ke kapal pesiarnya, Mas. Jadi kita bisa arahkan di mana sih kapal pesiar yang benar jalurnya seperti itu. Jadi kita bisa arahkan gitu. Keren banget loh teman-teman. Ya, jadi tidak melulu orang-orang yang lulus dari Ventura Hotel School. Jadi dari manapun yang memiliki pendidikan perhotelan itu bisa memberikan CV atau kurikulum vitae dan melamar ke kapal pesiar. Keren. Melalui kita bisa itu. Semoga sukses, kita optimis Ventura Hotel School ini bisa lebih mendidik lebih banyak lagi orang dan memberikan pemberdayaan, karena itu seperti dream come true loh. Orang kayak saya aja misalkan nggak ada angan-angan bisa di kapal pesiar begitu kan, bisa diakseskan sampean dididik, diberikan standar kayak itu jadi bisa Mas. Keren banget. Umur berapa Mas ini? Saya umur 27 sekarang. 27. Maksimal tuh umur 30, jadi masih ada kesempatan 3 tahun 3 ya. tahun. Berarti saya kalau 1 tahun ambil di Ventura, tahun depan jadi saya sampean bisa 1 tahun pendidikan bahasa Inggris juga harus di dalam situ. Setelah lulus dari perhotelan, ya kita bantu sampean melamar ke kapal pesiar. Bisa itu. Luar biasa, keren banget teman-teman. Nih teman-teman yang masih nganggur nih, katanya tadi disuruh bahas tentang gimana untuk teman-teman yang masih nganggur, langsung ke Ventura Hotel School. Skillnya dididik, standarnya dipastikan, dan aksesnya juga dibantu. Siap. Keren, thank you banget Mas Hafid atas sharing tentang Ventura. Terima kasih banyak. Dan sekarang saya lebih kepengen lihat, kita pengen ngulik personalitinya sampean. Mas Hafid nih orangnya humble banget teman-teman, enak banget, dan beliau itu ya karena tadi itu ya, karena kebiasaan sampean di servis ya, di bidang pelayanan itu, sampean tuh ketemu dengan banyak orang dalam waktu yang ini tetap humble, tetap santai, melayani dengan baik. Itu gimana untuk bisa jadi punya personality kayak itu, sampean melatihnya di mana? Mungkin dari pengalaman ya, yang mendidik kita sampai menjadi jadi sudah terbiasa Mas menghadapi banyak orang, ketemu dengan mancanegara. Jadi ya sepertinya terbentuk dengan sendirinya kita bersosial seperti ini, sampai dengan Mas Nakis sendiri, sampai seperti kayak teman dekat lah gitu. Padahal saya baru kenal Anda berapa bulan yang lalu, tapi pertama kali kenal beliau langsung presentasi, terus beliau langsung bercerita, tersenyum, bener-bener seperti ini. Kalau saya lagi baca buku Personality Plus gitu, itu ada di sampean tuh Mas Hafid. Ya itu mungkin dari alam aja. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang saya lalui, nah itulah yang mendidik saya seperti ini. Subhanallah. Ya, jadi kalau ada yang lebih sih. Kalau kita itu melihat beliau ini sebagai seorang yang tidak punya masalah gitu, tidak pernah punya masalah karena selalu tersenyum gitu teman-teman. Tapi siapa tahu gitu kan, itu ini sampean sendiri. Tapi keren banget, personalitinya sangat menarik, dan sampean aktif di organisasi Mas Hafid. Betul. Ya ini seperti seragam kebanggaan sekarang HIPMI ya. Ya ini kan kebetulan, ini kan di Bangkalan ada kegiatan. Setelah itu ada undangan ke sampean, ya udah langsung ke sini. Jadi nggak sempat untuk ganti baju gitu. Jadi saya sempatkan seperti itu. Ini menghargai podcast kita banget, karena beliau tuh sudah mewakili gitu lembaga itu, organisasi pengusaha yang top lah ya di Bangkalan. Mas Hafid, kehadiran organisasi untuk untuk profesinya sampean, kegiatan sampean sekarang itu membantu nggak aktivitas sampean? Sangat membantu, karena kita butuh seperti saling berketergantungan antara kita. Jadi kita itu berkaitan. Jadi kita nanti dengan ketemu orang baru, kita juga ngomongin tentang sekolah kita nih, sekolah kita seperti ini ya. Dia nanti meneruskan ke orang lain, akhirnya mungkin ya suatu saat nyampe lah ke orang yang membutuhkan seperti itu. Dan akhirnya itu akan tercover, dia akan connect ke kita. Seperti dan itu. Dengan sampean sering ya mempromosikan itu, bercerita lebih tepatnya, itu setidak-tidaknya menunjukkan kalau sampean tuh bangga banget dengan yang
sampean sedang lakoni saat ini. Iya. Jadi ke siapapun kalau beliau tuh ketemu begitu kan cerita ini Ventura Hotel School dan lain sebagainya, begitu Mas Hafid ya. Sebenarnya sih untuk awal tuh emang sulit, Man. Kata orang luar tuh all beginning are difficult. Itu benar. Jadi semua hal yang di awal tuh sulit. Benar. Apa yang kita lakukan di pertama, yang kita lakukan itu emang sulit. Semua hal yang awal-awal mesti kayak benar. Tapi kalau sudah kita lakukan continuously, itu seperti air yang sudah mengalir. Dia akan sudah mengikuti arah yang paling bawah, sudah terus sampai mengalir ke tujuannya terakhir. Kayak otomatis sudah ketemu jalurnya. Betul, gitu ya Mas Hafid ya. Alhamdulillah. Sampean sekarang aktif di organisasi, di pemberdayaan dan di Ventura Hotel School. Mas Hafid, ini kan sudah orang-orang sudah tahu banyak tentang Ventura, sudah merasakan hasilnya begitu kan. Ada nggak sampean visi ke depan akan seperti apa Ventura Hotel School? Visi ke depannya itu ya yang kita harapkan Ventura itu jadi salah satu penyumbang tempat kerja lah untuk mereka-mereka yang butuhkan. Ya dengan cara seperti apa ya, kita membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, termasuk outsourcing mungkin ya, di luar maupun di dalam negeri. Kalau di luarnya gitu ya untuk kapal pesiar, bahkan kita itu sekarang ada tawaran untuk ke hotel-hotel di Turki, ada tawaran untuk ke hotel-hotel di Qatar, Abu Dhabi, itu ada Mas untuk itu. Keren. Jadi untuk siswa-siswa Ventura itu sudah tidak kurang untuk mencari pekerjaan setelah lulus dari Ventura Hotel School. Teman-teman, itu jawaban banget nih, beneran jawaban banget untuk teman-teman yang lulus SMA. Ini lulus SMA standarnya ya? Lulus SMA standar. Memang kita menjaringnya itu harus lulus SMA Mas. Kalau nggak lulus SMA kayak SMP nggak bisa. Nggak bisa. Untuk teman-teman yang lulus SMA, SMK boleh? Boleh, SMA, SMK atau sederajat lah gitu. Mending nih kita sarankan teman-teman daftar di Ventura Hotel School, sehingga itu bisa hanya waktu dalam 1 tahun loh. Standarnya sudah bagus, aksesnya sudah dibantukan oleh Ventura Hotel School, sehingga teman-teman bisa langsung kerja. Sehingga agak terlalu lama-lama menganggur, dan karena biayanya yang sangat murah ya, sangat murah banget. Kalau dalam 1 tahun sudah all in itu ya. Udah all in hanya 7.500.000. Cuma 7,5 juta. Udah deh, langsung ini saja, biar setelah setahun itu nggak perlu setahun deh, kayaknya sebulan udah. Kalau misalkan keterima di pesiar tuh kayaknya udah balik deh kayaknya. Betul. Jadi kalau di kapal pesiar itu setelah lulus, nah itu kan nanti diarahkan yang mau kapal pesiar. Ya Allah, kita ada kerjasama dengan diklat-diklat kelautan. Jadi untuk pembikinan BST itu Basic Safety Training. Terus ada SAT itu Security Awareness Training. Nah terus ada CCM itu Crowd and Crisis Management. Nah itu terus ada pembikinan buku pelaut ya, Seaman Book. Nah baru terakhir itu kita arahkan ke paspor. Nah ini semua dokumentasi ini kita sudah siapkan jalurnya yang lebih murah. Kita ada itu untuk BST, SAT, CCM buku pelaut, itu ada paket-paket tertentu dengan kerjasama Ventura Hotel School dengan beberapa diklat kelautan, dan itu kita dapat harga yang murah gitu, ada potongan-potongan khusus gitu. Jadi kita arahkan seperti itu. Nah, setelah itu baru kita arahkan mereka untuk apply ke kapal pesiar. Dengan cara apa ya? Kita ada beberapa kerjasama dengan PT-PT kapal penyalur ke kapal pesiar Mas. Jadi kita undang mereka ke sini, interview di Ventura Hotel School. Setelah user datang, baru kita ikutkan ke user. User itu bisa di Surabaya, bisa di Jakarta, bisa di Bali gitu. Luar biasa, keren banget Mas Hafid. Terakhir nih Mas Hafid, pokoknya karena menurut saya terpukau juga ya ketika beliau presentasi dengan standar yang seperti itu, akses seperti itu, peluang kerja yang sangat besar seperti itu. Maksudnya gimana cerita-cerita alumninya sampean yang sekarang sudah kerja dan lain-lainnya? Ada nggak kayak testimoni atau ketika bercerita tuh gimana? Ya sangat bangga sekali ya dengan beberapa kelulusan kami yang sudah berhasil ya. Mereka nanti datang dari kapal pesiar Mas, main ke kita, ya kita jaring mereka untuk memberikan pengarahan sebentar atau barang ya 15 sampai 30 menit lah kepada adik-adik kelas mereka, bahwasanya saya itu dulu
belajar di Ventura dan sekarang saya sudah ada di kapal pesiar. Sudah ada contoh suksesnya. Sudah banyak sekali, Mas. Benar, Sudah banyak sekali. alhamdulillah. Sudah banyak sekali. Jadi pada waktu mereka itu datang dengan bangganya mereka itu sudah di hati kita itu udah bersyukur, alhamdulillah anak kita sudah sukses. Nah itu dengan cara mereka itu datang aja sudah beri support kita seperti itu udah bangga sekali kita, Mas. Ada kepuasan. Ada batin. kepuasan tersendiri. Gitu. Itulah, itu teman-teman hal menarik yang bisa kita obrolin dengan beliau, Mas Hafid, tentang hanya satu usahanya di Ventura Hotel School ini. Semoga untuk usahanya Mas Hafid ini semakin berkembang, semakin maju sehingga bisa lebih memberi manfaat lagi kepada peserta. Dan juga untuk teman-teman di sana segera misalkan ada keluarga yang punya minat untuk perhotelan atau pelayaran untuk daftar di Ventura Hotel School di Bangkalan ya, Mas. Di Bangkalan, di Socah. Di Socah, atau nanti kita kasih kontaknya di link di bawah ini. Itu saja mungkin saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas waktunya yang begitu berharga dari Mas Hafid. Kami terima kasih juga. Dan untuk teman-teman salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.